Oke, Bro Ensis, kita selfie dulu. Sampailah kita ke segmen terakhir. Kita udah bicara soal kelemahan dan kelebihan dari dunia pendidikan yang tidak sinkron beberapa, dan masih banyak juga yang nggak sinkron kalau kita mau lebih dalam ke dalam produksi sampai ke eksibisi. So, di dalam podcast ini kita bicara soal apa sih rekomendasi dari hasil konferensi perfilman Indonesia pada saat Hari Film Nasional bulan Maret tahun 2023 kemarin. Kita kembali ke narasumber Mas Gun dan Mas Taswan. Oke, dari hasil rekomendasi itu banyak kelemahan dan banyak juga kelebihan karena dilihat dari potensi-potensinya. Apa sih rekomendasi yang di resume atau dijadiin satu kesepakatan di dalam konferensi pada saat itu? Ya. Sebelum segmen ini kita sudah bahas bahwa ada 38 peraturan dan undang-undang yang tidak sinkron. Artinya ini pekerjaan yang memang harus kita seriusi. Ya. Salah satu rekomendasinya bahwa Undang-Undang Perfilman Nomor 33 tahun 2009 itu tidak relevan lagi dengan perkembangan industri kita. Artinya harus berubah. Dengan tentu saja harus memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang lain. Gitu. Itu satu ya. Artinya harus sinkronisasi antara 38 perundang-undangan yang lahir dari beberapa kementerian. Nah, ini ada, jadi kalau kita bicara tentang 38 ini kan artinya ada beberapa kementerian. Nah, kalau di dalam peta kemarin itu yang kita presentasikan ke seluruh stakeholders bahwa ternyata seluruh kementerian itu berhubungan dengan film, gitu ya. Semua kementerian. Nah, ini harus diharmonisasi. Undang-undang yang digunakan oleh otonomi daerah apa yang bisa mengembangkan yang sudah ada di situ, yang itu disinkronisasi semua sehingga menjadi, artinya memang rekomendasinya kemarin itu tidak bisa lagi undang-undang perfilman yang ada sekarang ini dipakai, tidak relevan lagi, harus diganti. Karena terlalu banyak yang harus disinkronisasi gitu. Banyak persaingan usaha, banyak itu. Tenaga kerja, ya kan, ngomong soal kompetensi, ya urusannya tidak bisa karena adanya di undang-undang. Sorry, saya potong. Urusan itu berarti BPI, Mas Gun sebagai ketua umum siap mengawal dong? Ya, BPI memang di undang-undang itu sendiri tugasnya adalah menjadi partner pemerintah. Okay. Nah, ini tidak pernah dilakukan sebetulnya. Okay. Kebijakan-kebijakan yang diambil, begitu banyak negara menghabiskan uang menurut kementerian ini mengembangkan perfilman, itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena kita tidak punya ada perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang di dalam undang-undang itu namanya RIPN. Nah, kabarnya RIPN itu apa? Karena setiap tahun itu kan selalu digulirkan. Nah, itu dia. RIPN. Belum pernah ditandatangani oleh presiden. Itu kan harus presiden. Rencana induk perfilman nasional kita 40 tahun ke depan mau apa sih? Terus apa yang harus dilakukan per 5 tahun? Terus per 5 tahun ini, tadi itu kementerian ini tugasnya apa di dalam mengembangkan ini? Oke, infrastruktur. Tadi kita bicara tentang infrastruktur kan. Kenapa tidak melibatkan PUPR? Kenapa tidak melibatkan pemerintah daerah untuk membangun bioskop tadi? Nah ya, itu contoh ya. Iya. Kalau memang arahnya ke sana. Tetapi tentu saja sebetulnya RIPN ini juga harus clear dulu kita mau kemana. Nah itu. Iya. Nah, tadi judul-judul. Siapa yang berkewajiban membuat RIPN? Nah ini. Kalau undang-undang yang ada sekarang ini, karena undang-undang perfilman itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek ya, Ristek, harusnya dia yang bikin undang-undangnya. Tapi kalau undang-undangnya dirubah tergantung, ya kan, undang-undang itu menugaskan ke siapa? Harusnya
menurut rekomendasi Nah, dari konferensi? Kembali lagi, negara, pemerintah yang akan datang itu mau melihat film sebagai apa? Oke. Sebagai komoditas atau sebagai peranata sosial? Oke. Apalagi lebih-lebih lagi kalau kita nih sebetulnya tetap melihat film sebagai ketahanan negara. Ketahanan negara kan ekonomi, budaya, dan segala macam. Nah, berdasarkan itulah undang-undang itu, ya kan? Karena arahnya jelas gitu. Kalau Gitu. saya coba tambahin Mas Indra. Kata kuncinya memang tata kelola ya. Tata kelola perfilman nasional gitu. Pemerintah 2 dekade belakangan memang gencar membangun perfilman gitu. Dan kita tidak bisa pungkiri juga ada banyak kementerian lembaga itu banyak melakukan. Kemenaker, Kemdikbud, Kemenparekraf, Kemeninfo, perdagangan juga, keuangan juga gitu. Tapi apakah mereka itu geraknya sama, gitu kan? Apakah menuju dalam satu sisi yang sama menurut bagian masing-masing? Gitu. Nah, itu mungkin kita perlu evaluasi, gitu kan? Itu yang tadi Bang Gunawan perlu katakan. Kita memerlukan peta jalan sih sebetulnya. Peta jalan roadmap Indonesia tahun 2050 filmnya seperti apa? Gitu. Tahapan-tahapan jelas. Terus kalau ngomong tata kelola berarti bagaimana ini melaksanakan tata kelola ini gitu. Ada baiknya mungkin film ada di satu kementerian, tapi jangan lupa juga nomenklatur kementerian itu juga mengikat. Misal kalau nomenklaturnya kementeriannya ada di pendidikan dan kebudayaan, tentu orientasinya adalah pendidikan kebudayaan. Dia nggak boleh komersial. Komersial. Padahal film itu juga ada unsur komersial. Komoditas. Komoditas. Ya, Gitu kan. Nah, kalau dia dititipkan ke misalnya Kementerian Parekraf, aspek kebudayaan pendidikannya cenderung tipis, gitu. Iya. Nah, mungkin kita perlu berpikir sebetulnya tata kelolanya seperti apa, rencana induknya, pembagiannya seperti apa, siapa yang menjadi leading sektor, gitu. Ini harus dipikirkan. Ya itu tadi leading sektornya harus sektor. clear. Jadi kan gini, tadi itu persoalan Rekomendasinya apa? Ya, Oke, kan kita bilang harus clear nih. Rekomendasinya apa? Badan Perfilman Nasional Harus dari Badan Perfilman Indonesia. Ya, karena itu yang lebih banyak tahu tentang apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan, apa ini. Nah makanya harusnya memang menjadi partner pemerintah yang lebih clear lagi. Iya. Yang bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau Makanya tadi nomenklatur tadi kan nggak mungkin sekarang ini ada di Kemendikbud film, terus mau mengakui film yang sukses 20 tadi film horor semua. Gimana nggak masuk di akal Karena itu bertentangan sama nomenklatur kementeriannya sendiri. Padahal film itu di bawah dia. Kan gitu. ya. Gimana coba? Sementara alat ukurnya kesuksesan tadi. Ya kalau kita bicara itu kan dulu kalau nggak salah di zamannya Presiden SBY kan pernah dibagi dua tuh. Ada di Kemendikbud, ada di Kemenparekraf, masih ingat kan? Tapi nggak cukup, Mas. Ternyata nggak cukup juga ya. Nggak cukup. Habis disatuin nggak cukup juga. Fungsi film. Jadi sebenarnya perlu nggak sih bahwa ternyata film itu memang terhubungan dengan nomenklatur kementerian-kementerian negara yang ada sesuai tugas fungsinya. sesuai dengan butuh. Yes, itu lebih. Cuman memang dibutuhkan satu seperti Badan Perfilman Indonesia yang berfungsi untuk menyelaraskan itu. Cuman gara-gara Undang-Undang Perfilman tahun 2009 BPI itu Korea yang mengurus film hanya satu, COVID. Iya, dan dia yang berhubungan dengan kementerian. Sekarang ini akan naik banget sebetulnya nih. Berharap industri film ini begini. Orang bicara tentang industri film, Kementerian Perindustrian tidak pernah dilibatkan. Perdagangan tidak pernah dilibatkan. Anggaplah tadi saya nangkap salah satu rekomendasinya adalah yang ngurusin film itu adalah anggaplah Badan Perfilman Indonesia. Walaupun Badan Perfilman Indonesia sendiri menurut undang-undangnya sendiri nggak sekuat itu. Ya, makanya undang-undang harus dirubah. Itu makanya kewenangan. rekomendasi. Jadi kemarin dirubah. waktu saya RDPU dengan DPR, yang perlu rekomendasi pertama sebetulnya kalau dari kita adalah bagaimana legal standing daripada BPI itu penting. Ya. Gitu. Legal standing seperti apa gitu.
Itu penting sekali. Ya, karena untuk bicara Yes. rancangan induk perfilman nasional yang usianya 40 tahun ke depan mau kemana, maka memang dibutuhkan sebuah apa sih, badankah di sebuah apa sih istilahnya, satu komunitas atau satu badan lah, bahasanya satu badan, untuk dari hulu sampai hilir itu memang dipikirkan biar apa yang tadi kita bahas soal kelemahan dan kelebihan link and match antara fase ke fase itu bisa teratasi. Itu problemnya memang. Ya kembali lagi nanti berharap sih sebetulnya bahwa kami berharap visi misi dari pemerintah yang akan datang itu melihat film itu seperti apa, dan ini yang nanti bisa kita bersama-sama merumuskan itu untuk mencapai itu sebetulnya. Amin. Iya kan? Itu yang kita harapkan, yang kita coba tawarkan bahwa melihat film itu sebagai kendaraan penguatan ketahanan negara. Ketahanan itu dalam konteks sebetulnya kondisi ideal yang harus dicapai berdasarkan kemampuan dan ketangguhan kita kan. Kalau tadi Bang Gun ngomong misalnya kalau kita ngomong ketahanan itu tidak hanya sekedar film sebagai komoditas, tapi juga film juga sebagai ideologi, politik, sosial budaya gitu. Yang tentu saja sebetulnya film ini juga kekuatan kan. Kenapa kita ngomong ketahanan negara? Film ini kekuatan. Yang kalau kita rekomendasikan itu sebagai juga salah satunya citra bangsa gitu kan. Penguatan secara komoditas, penguatan sebagai peranata sosial tadi Bang Gunawan katakan. Juga mungkin sebagai film sebagai alat pemajuan kebudayaan. Makanya di konferensi kemarin kita memberi judul konferensinya itu adalah Wajah Perfilman Indonesia. Nah kalau kita lihat negara-negara lain, wajahnya jelas itu. Film Hollywood, wajah film Hollywood kayak apa, Bollywood kayak apa, ya kan. Terus ada sekarang yang lagi sedang berkembang tuh Nigeria kan. Nigeria betul. Nollywood itu, terus Cina, Tiongkok itu kan jelas tuh. Nah kita ini harus merumuskan itu kita. Tapi bagaimanapun juga tadi 5 negara itu yang kita lihat itu semua berdasarkan budaya. Yes. Tapi budaya yang bisa dikomersialkan. Ya, dimonetize. Iya. Artinya gini, secara tidak langsung citra bangsa tadi itu tergambarkan baik di dalam negerinya sendiri maupun di luar negerinya sendiri. Oke, kata menutup Mas Gun. Ya, saya sih berharap ya, artinya kita sudah melakukan konferensi, sudah mencoba belanja masalah-masalah apa, dan kita temukan lahirlah rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan di industri, dan bahkan dari pemerintah sendiri juga sudah melihat kelemahan-kelemahan itu. Nah tinggal lagi bagaimana ke depannya ya kan pemerintah betul-betul serius melihat permasalahan ini. Kalau kita lihat potensinya tadi gitu, sangat disayangkan karena film itu tidak hanya, kalau kita lihat tidak hanya sekedar ekonomi, tapi bagaimana dia tadi itu citra bangsa, bagaimana membangun karakter, banyak sekali persoalan-persoalan selain ekonominya. Ekonominya aja dasar. Iya kan? Nah ini harapannya mudah-mudahan nih siapapun nanti pemerintah yang akan datang itu betul-betul memperhatikan secara serius, tidak melihat film hanya sekedar sampingan, ya kan? Uang yang dikeluarkannya itu cukup besar juga dari sekian kementerian gitu, merasa membangun, merasa memperhatikan film, tapi tidak memberikan dampak yang cukup sesuai dengan harga. Dan itu bisa berubah-berubah karena kita tidak punya master plan, tidak punya RIPN, tidak punya arah tujuan. Makanya di cover hasil konferensi itu kita kasih covernya itu adalah perahu tak bernahkoda. Jadi bahkan ada yang menarik sebetulnya, salah satu pembicara ya pada saat itu menyampaikan bahwa industri film kita sekarang ini itu semacam, ini mau nih,
Itu semacam kita lagi sedang dituntun oleh orang buta menuju ke tempat yang gelap. Itu ada tuh, ada yang menyampaikan itu. Karena, nah ini kok bisa begini, pebisnis ya, pelaku bisnis loh itu. Karena mereka melakukan bisnis ini kayaknya nggak ada arahnya jelas ini. Wah, gamblingnya kan tinggi, jadi kalau pebisnis kan. Gitu. Itu sih. Jadi harapannya itu harapan terakhir bahwa mudah-mudahan pemerintah yang akan datang ini betul-betul serius kalau melihat dari potensi ekonominya, potensi yang lain-lain itu. Banyak sekali. Perlu diseriusi betul mau kemana kita 40 tahun ke depan. Itu penting ya? Itu penting. Oke, thank you Mas Gun. Kalau Mas Tasman kata penutup? Ketika tambang, ketika pertanian, ketika perkebunan, dan mungkin migas kita pun makin hari akan makin menyusut, maka jalan keluarnya adalah pengembangan industri kreatif, dan film adalah lokomotif dari industri kreatif itu. Dan sebagai citra bangsa. Yes. Citra bangsa itu penguatan ke dalam, narsis keluar. Dan satu lagi Mas Indra, setelah pandemi yang paling cepat pulih itu industri film, industri kreatif. Salah satunya ya. Ya, industri kreatif lah ya, Ya. salah satunya film. Yang paling cepat pulih. Ya. Gitu. Karena orang butuh hiburan Mas. Yes. Karena orang butuh hiburan, maka kita sampai end of segment. So, bro and sis, film itu multi dimensi. Film itu interconnection dengan segala macam kehidupan di dunia ini. So, dengan film kita bisa belajar. Dengan film kita bisa hidup. Dengan film citra bangsa kita akan terbentuk dan eksis di dalam negeri maupun di luar. See you.